Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar tentang inti masalah ekonomi. Perhatikan gambar. Di situ ada seorang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian orang tersebut mengisi sepeda motor dengan bensin atau premium. Nah, sepeda motor ini adalah merupakan kebutuhan, sedangkan bensin pertama atau premium ini adalah sebagai alat penguas kebutuhan. Jika kebutuhan itu lebih besar daripada sumber dayanya, maka akan terjadi kesenjangan. Jadi seseorang tadi yang melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor bensin dan itu ada tulisan maaf habis premium. Berarti ini menyebabkan kelangkaan. Solusinya apa? Yaitu ada dua. Yang pertama adalah memanfaatkan biaya peluang. Yang kedua adalah menentukan pilihan yang tepat. Dan akan saya jelaskan nanti di pembahasan selanjutnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan arti kebutuhan manusia, sekaligus faktor-faktornya apa aja, kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis kebutuhannya, alat pemuas kebutuhannya, dan sekaligus bisa menerangkan kelangkaan sumber ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa arti dari kebutuhan. Perhatikan gambar di situ ada dua tulisan, yang satu want, yang satu need. Want itu adalah keinginan, need itu adalah butuh atau keperluan. Apakah ada perbedaan tulisan tersebut? Ada. Jadi perbedaannya di mana? Kalau keinginan itu adalah segala kebutuhan yang lebih keberadaannya tidak begitu penting bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dia ingin HP. Andaikan HP itu tidak tercapai, tidak terwujud, maka aktivitas dalam kehidupan orang tersebut adalah tidak akan terjadi apa-apa. Beda dengan kebutuhan, bukan keinginan, adalah kebutuhan, adalah segala sesuatu yang keberadaannya sangat penting bagi manusia dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jikalau seseorang itu tidak makan, tidak mempunyai rumah, atau tidak memakai baju, secara otomatis akan menyebabkan kehidupannya adalah tidak tercapai atau tidak bisa memberikan kepuasan atau kesejahteraan. Itu adalah perbedaan want and needs. Kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa aja. Yang pertama adalah faktor pendapatan. Di sini bisa akan menerangkan 18 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Mungkin kalau di buku Anda tidak begitu lengkap. Yang pertama adalah pendapatan. Kenapa? Ukuran pendapatan yang dipegang oleh seseorang itu sangat mempengaruhi setiap orang. Jadi contoh, orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi secara otomatis kebutuhannya juga akan tinggi. Beda dengan orang-orang yang berpenghasilan rendah, maka kebutuhan yang dilakukan atau dipenuhinya adalah kebutuhannya juga rendah. Yang kedua adalah faktor usia. Nah, faktor usia juga sangat mempengaruhi. Contohnya, kebutuhan anak-anak itu akan berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Yang ketiga adalah tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepuasan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Contohnya adalah kepuasan seseorang terhadap suatu penawaran yang membuat konsumen itu lebih mungkin memiliki barang atau menggunakan layanan. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu beda. Yang keempat adalah hobi. Jadi hobi antara orang satu dengan orang lain juga beda. Jadi kalau dia punya hobi voli,
secara otomatis dia membutuhkan sepatu voli, bola voli. Beda dengan yang punya hobi tenis meja, maka yang dibutuhkan adalah raket, meja, kemudian bola tenis meja. Faktor selanjutnya yang kelima adalah faktor pendidikan. Kebutuhan siswa sekolah dasar tentu saja akan tidak sama dengan kebutuhan siswa sekolah menengah atau mahasiswa. Yang keenam adalah faktor kondisi alam. Orang yang hidup dalam cuaca dingin tentu membutuhkan selimut atau pakaian tebal yang dapat menahan dingin. Tetapi beda dengan orang yang tinggal di daerah yang relatif hangat, pasti akan membutuhkan pakaian yang lebih tipis dan bahannya dingin. Faktor yang ketujuh adalah faktor keyakinan agama yang dianut atau faktor kepercayaan. Misalnya apa? Bagi umat Islam, makanan yang termasuk dalam kategori haram seperti babi tentu saja tidak boleh dimakan karena Islam melarangnya. Lain halnya dengan umat Hindu. Kalau umat Hindu yang dilarang adalah memakan sapi. Karena apa? Menganggap sapi itu adalah hewan suci. Yang nomor 8 adalah faktor adat istiadat. Ini pun juga akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup kelompok masyarakat yang ada di sana. Contohnya apa? Adalah upacara pernikahan masing-masing adat. Ada adat Lampung, itu beda dengan adat Palembang, beda dengan adat Jawa. Yang kesembilan adalah faktor profesi atau pekerjaan. Ini juga memiliki kebutuhan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh profesi guru itu beda dengan profesi seorang bangunan. Kalau guru membutuhkan alat tulis, buku, dan peralatan pendidikan lainnya. Beda dengan profesi bangunan. Yang mereka butuhkan adalah alat seperti palu, parang, gergaji, dan tang. Yang selanjutnya adalah faktor tingkat peradaban. Jadi semakin tinggi peradaban atau usia dalam suatu masyarakat, ini juga akan menyebabkan kebutuhan masing-masing berbeda. Jadi pada zaman dahulu, zaman kuno, kebutuhan manusia itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan perkembangan peradaban yang ada pada zaman sekarang. Jadi kalau dulu manusia itu tidak membutuhkan kendaraan di masa lalu, sekarang kendaraan itu adalah merupakan kebutuhan yang harus dilakukan karena itu akan mempercepat mereka menuju ke tempat tujuan. Yang selanjutnya adalah gender atau jenis kelamin. Nah, perbedaan gender pun ini juga akan berpengaruh pada kebutuhan seseorang sehingga tidak bisa dilupakan. Contohnya apa? Jadi kalau seorang wanita itu benar-benar membutuhkan tas, make up, berlian, gaun, sedangkan laki-laki kan tidak. Kemudian faktor teknologi. Faktor teknologi itu salah satu contoh begini. Jika di masa lalu kemungkinan ponsel itu tidak benar dibutuhkan, beda dengan sekarang, apalagi pada masa daring seperti ini. Ponsel menjadi salah satu kebutuhan yang sangat utama. Kemudian total populasi. Nah, makna dari populasi apa? Jumlah individu yang hidup dalam komunitas atau lingkungan keluarga. Jadi, jika anggota terus bertumbuh, kebutuhan mereka juga akan terus tumbuh juga. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang ke-14 adalah faktor penyakit. Nah, munculnya penyakit internal dalam tubuh seseorang juga akan mengaruh pada perubahan kepuasan kebutuhan. Ini disebabkan karena apa? Fungsi organ yang terkandung dalam tubuh membutuhkan pemenuhan kebutuhan itu lebih besar daripada biasanya. Kemudian faktor yang ke-15 adalah faktor iklan atau promosi. Nah, di era serba modern seperti ini, tentunya kebutuhan manusia juga akan dipengaruhi oleh produk dan promosi. Jadi,
sangat sering seseorang itu mudah dipengaruhi untuk membeli sesuatu karena adanya iklan atau promosi yang ditawarkan. Yang ke-16 adalah faktor status sosial. Jadi status sosial ini apa? Adalah posisi atau level dalam kehidupan sosial yang diperoleh secara otomatis. Contohnya gimana? Adalah orang-orang dari kelas atas atau priai pasti memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dengan status sosial mereka dalam suatu masyarakat. Yang ke-17 adalah faktor mode. Jadi, jika kita memperhatikan mode saat ini atau fashion secara tidak langsung, maka akan terjadi perubahan yang sebelumnya kemeja biasa itu terlihat keren, sekarang orang membutuhkan jaket, kardigan agar tambah keren. Yang terakhir adalah fisik. Jadi fisik manusia itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini menyebabkan kebutuhan yang berbeda. Jadi laki-laki itu membutuhkan jas, perempuan membutuhkan kebaya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu ada 4. Satu adalah dilihat dari intensitas. Yang kedua adalah waktu pemenuhan. Yang ketiga adalah sifat. Yang keempat adalah subjek. Akan saya terangkan satu persatu jenis kebutuhan menurut intensitas. Itu adalah ada 3, ada kebutuhan primer. Ya, di gambar di situ ada makanan, ada rumah, ada baju, kemudian ada apa itu? Kesehatan. Nah, berarti apa yang dimaksud kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Coba lihat di gambar, di situ ada sepeda motor, televisi, ponsel, meja, dan kursi. Jadi arti kebutuhan sekunder itu adalah jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan yang baru boleh terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Di situ ada mobil mewah seharga 1 M. Berarti kebutuhan tersier ini juga disebut namanya kebutuhan mewah, dan ini hanya tertuju pada orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan individual. Coba lihat di gambar, di situ ada seorang sekretaris yang membutuhkan komputer dan ponsel. Jadi kebutuhan individual adalah merupakan kepuasan pribadi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kolektif. Coba di situ ada orang-orang yang memakai jalan raya, naik bus. Berarti maksudnya apa? Oh, kebutuhan kolektif itu adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Jenis kebutuhan yang selanjutnya adalah menurut atau berdasarkan waktu. Ada 4. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Di situ ada gambar seseorang yang minum obat, kemungkinan mungkin ia sakit. Nah, apa yang dimaksud kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Kemudian kebutuhan mendesak atau kebutuhan tidak terduga. Seperti dilihat di situ ada seseorang yang berusaha menolong karena ada banjir dengan menggunakan perahu karet. Nah, berarti kebutuhan mendesak atau kebutuhan tidak terduga adalah harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Jadi seperti kalau ada banjir. Kemudian kebutuhan masa akan datang. Di situ ada gambar Ka'bah. Berarti apa yang dimaksud dengan kebutuhan masa akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya adalah menabung untuk naik haji ke Mekah. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sepanjang waktu? Di situ ada orang yang belajar tunjuk jari. Jadi dia menunjukkan bahwa
sesuatu yang tidak terbatas dalam pemohonannya. Contohnya adalah mudahnya belajar. Karena kalian tentu tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah sepanjang waktu tidak mengenal usia. Kemudian jenis kebutuhan menurut sifat. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Di situ ada seseorang yang berolahraga. Berarti apa yang dimaksud kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Di situ ada seseorang yang sholat atau mendengarkan ceramah Pak Ustadz. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan tenang dan damai. Nah, itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Kita lanjutkan pembahasnya, yaitu alat pemuas kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan alat pemuas kebutuhan? Adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Nah, sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia melalui barang yang berwujud, bisa dilihat atau bisa dirasakan, seperti tas, itu kan bisa dilihat. Kemudian meja, kursi. Yang kedua adalah melalui jasa yang wujudnya tidak bisa dilihat tetapi manfaatnya terasa, adalah jasa guru, jasa hakim, jasa pengacara. Nah, ada beberapa macam-macam dari alat pemuas kebutuhan manusia yang perlu Anda ketahui. Yuk kita simak dan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah benda menurut cara mendapatkannya. Yang pertama adalah benda ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Jadi jika Anda haus, pengen air, kemudian Anda membeli air dalam air kemasan. Nah, untuk mendapatkan air kemasan secara otomatis Anda melakukan pembayaran dengan memakai uang. Kemudian yang kedua adalah benda bebas, yaitu benda yang untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau biaya. Jadi kalau Anda pengen atau membutuhkan air untuk mencuci, maka Anda tidak perlu membeli, Anda bisa mendapatkan air di sumur. Kemudian yang ketiga adalah benda ilit, yaitu benda yang jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Air itu kan penting, tetapi kalau airnya itu melimpah sehingga mengakibatkan banjir, maka juga akan merugikan manusia. Yang kedua adalah benda menurut tujuan kegunaannya adalah benda konsumsi. Benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu, yaitu Anda bisa langsung makan. Contohnya adalah memakan buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah benda produksi. Benda yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain. Contohnya apa? Yaitu mesin. Nah, mesin itu kan digunakan untuk menjahit baju. Kemudian dilanjutkan, yaitu bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Kalau ingin membuat baju, otomatis bahan mentahnya adalah tapi belum mengalami baju. Nah, itu terbuat dari apa? Terbuat dari kapas. Menjadi bahan setengah jadi, tapi kain ini belum bisa menjadi produk akhirnya, tapi masih berupa bahan setengah jadi. Kemudian baju ini menjadi bahan yang siap pakai untuk dikonsumsi. Benda menurut hubungannya adalah benda komplementer. Benda komplementer apa? Benda yang berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan yang menghasilkan manfaat. Contohnya,
Jika Anda memakai sepeda motor dan sepeda motor itu bisa jalan, pasti secara otomatis akan butuh bensin. Contoh yang kedua, jika Anda ingin print out kertas, secara otomatis print out itu bisa menghasilkan print out jika ada tinta. Yang kedua adalah benda substitusi. Apa yang dimaksud dengan benda substitusi adalah benda yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Contoh, Anda ingin makan nasi, ternyata tidak ada nasi, gantinya adalah jagung. Anda ingin kopi, ternyata tidak ada kopi, adanya teh. Itu adalah benda substitusi, yaitu benda pengganti. Yang selanjutnya adalah benda menurut segi jaminannya. Ada dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, yang dikatakan benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah tempatkan, tetap bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka biasa. Yang kedua adalah benda yang tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak itu adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya apa? Adalah tanah, kemudian bangunan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kelangkaan. Tadi Bu Iva sudah menyinggung sedikit. Kelangkaan itu terjadi dan ini adalah merupakan inti masalah ekonomi. Perhatikan gambar di situ ada sebuah tulisan maaf habis premium yang ada di pom bensin. Apa yang terjadi? Oh, yang terjadi adalah kelangkaan terjadi saat kebutuhannya itu lebih besar daripada alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya terbatas. Nah, cara mengatasinya atau faktor yang mempengaruhi kelangkaan yang pertama adalah apa? Ada perbedaan letak geografis. Jadi perbedaan letak geografis ini juga merupakan salah satu faktor mempengaruhi kelangkaan. Jadi ada daerah yang berpenghasilan subur, ada yang daerah yang tandus. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Nah, semakin tinggi pertumbuhan penduduk juga akan mengakibatkan sumber daya yang tersedia juga berkurang atau bertambah. Sehingga ini mengakibatkan faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Yang ketiga adalah kemampuan produksi. Anda tahu bahwa faktor-faktor produksi itu kan ada 4, yaitu faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya modal, dan faktor skill atau kewirausahaan. Sehingga mengakibatkan kemampuan produksi 4 faktor itu berbeda-beda, sehingga akan menyebabkan kelangkaan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi pada negara maju beda dengan teknologi pada negara berkembang. Yang kelima adalah bencana alam. Jadi bencana alam ini juga akan mempengaruhi kelangkaan. Karena kalau terjadi bencana alam, maka sumber daya alam yang tersedia akan berkurang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi kelangkaan, yaitu dengan memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost. Yang kedua adalah menentukan pilihan yang tepat. Akan saya terangkan satu persatu adalah memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost. Yang dimaksud opportunity cost itu adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Nah, ciri-cirinya apa? Penghitungan biaya peluang itu tidak hanya monoton pada uang, namun bisa kesempatan. Yang kedua adalah memiliki banyak kemungkinan terkait dengan penggunaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan itu tergantung pada tujuan dan situasi individu. Dan biasanya biaya peluang itu berupa kebutuhan sekunder atau tersier.
Nah, biaya peluang ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya peluang pada di individu dan biaya peluang pada tenaga kerja. Biaya peluang pada individu, satu contoh seperti ini. Bila kalian lulus SMA, kemudian dihadapkan pada dua pilihan, yaitu kuliah atau bekerja. Ternyata Anda mengambil kuliah. Kuliah itu kan menghabiskan biaya sebesar 15 juta. Kalau memutuskan bekerja, akan mendapat gaji 20 juta. Ternyata yang kalian ambil adalah kuliah, sehingga yang Anda korbankan adalah Anda tidak akan mendapat gaji sebesar 20 juta. Nah, 20 juta ini adalah biaya peluangnya. Jadi, biaya peluangnya adalah biaya yang tidak diambil. Yang tidak diambil adalah tidak bekerja. Yang kedua adalah biaya peluang pada tenaga kerja. Ini biasanya biaya yang diambil oleh pengusaha atau produsen. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya peluang pada tenaga kerja? Merupakan nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa yang harus dikorbankan karena memilih alternatif barang lain. Satu contoh, saya seorang pengusaha. Saya memproduksi atau mengkombinasikan produk dua. Satu, saya akan memproduksi kemeja yang saya lambangkan barang X. Yang kedua adalah saya akan memproduksi gamis yang saya lambangkan dengan barang Y. Nah, ternyata saya sebagai pengusaha harus membuat 5 alternatif atau 5 pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah jika saya mempekerjakan karyawan empat-empatnya yang ada di perusahaan saya itu untuk membuat gamis akan menghasilkan produk 60. Kemudian saya akan membuat alternatif yang kedua. Jika saya mempekerjakan 1 orang untuk memproduksi kemeja, akan menghasilkan produk 10. 3 orang ini untuk memproduksi gamis akan menghasilkan produk 55. Yang ketiga, saya akan mempekerjakan karyawan seimbang dua-duanya. Ternyata 2 ini untuk memproduksi kemeja hanya menghasilkan 20. Dan untuk memproduksi gamis hanya menghasilkan 45 buah. Kemudian alternatif yang keempat, jika saya mempekerjakan 3 orang ini untuk memproduksi kemeja, maka hanya akan menghasilkan produk 30. Yang satu menghasilkan 15 buah produk gamis. Jika saya mempekerjakan 4-empatnya di kemeja, saya akan menghasilkan produk kemeja sebesar 42. Jadi intinya pengusaha harus pinter-pinter memilih alternatif yang terbaik yang mana yang bisa menghasilkan laba tinggi dengan biaya seminimal mungkin. Selanjutnya adalah yang kedua, cara mengatasi kelangkaan yang kedua adalah menentukan pilihan yang tepat, yaitu yang pertama adalah pilihan dalam mengonsumsi. Jadi pada hakikatnya kegiatan untuk membuat pilihan itu dapat dilihat dari satu sumber daya ekonomi yang dimiliki, yang kedua adalah dari segi mengonsumsi barang yang dihasilkan. Jadi setiap individu itu harus memikirkan cara terbaik dalam menemukan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Nah, pertama apa? Berarti konsumen harus membuat skala prioritas. Jadi harus membuat skala prioritas berarti membuat skala yang paling tinggi atau yang paling penting dulu untuk diprioritaskan. Yang kedua adalah mengelola keuangan dengan baik. Yang ketiga, bersikap rasional. Jadi bersikap rasional itu adalah tidak membeli barang yang tidak sesuai dengan keuangannya. Yang keempat adalah membuat pembukaan keuangan. Yang kelima adalah membiasakan diri menabung. Nah, pilihan yang kedua adalah pilihan dalam memproduksi. Nah, pilihan dalam memproduksi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan individu, perusahaan lain maupun pemerintah. Nah, apa yang dilakukan oleh pengusaha? Yang pertama, dia harus menentukan jenis barang dan jasa yang bisa menghasilkan keuntungan. Yang kedua, harus bisa mengkombinasikan jenis barang dan jumlah faktor produksi dengan
biaya produksi seminimal mungkin. Yang ketiga, dia harus berani mengambil peluang. Nah, secara umum, cara mengatasi kelangkaan itu adalah yang pertama, dia harus bisa melestarikan dan memiliki sumber daya alam yang memiliki potensial berkelanjutan. Yang kedua, bisa menghemat penggunaan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, bisa menciptakan alat pemenuhan kebutuhan alternatif atau barang substitusi. Yang keempat, meningkatkan penggunaan sumber daya alam dengan bijak agar terhindar terjadinya kelangkaan. Itu secara umum untuk mengatasi kelangkaan. Oke, untuk materi inti masalah ekonomi sudah selesai. Ada tugas untuk anak IPS. Yang pertama, di situ ada QR code di halaman 7. Silakan pindai dan lihat tugasnya. Kerjakan secara mandiri, kumpulkan, dan ini adalah sebagai tugas portofolio. Yang kedua, kerjakan uji kompetensi halaman 8 sampai 10, yaitu uji kompetensi 2. Tulis jawabannya dan dikumpulkan. Untuk anak IPA adalah tugasnya mengerjakan tugas aktivitas individu yang ada di halaman 13. Kerjakan. Kemudian yang kedua, kerjakan uji kompetensi halaman 2, halaman 13 sampai 14, yaitu UK 2. Kerjakan dan kumpulkan. Oke, berarti ada 2 tugas untuk anak IPA dan anak IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jikalau ada pertanyaan yang belum paham, silakan wabillahi taufiq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.